Calangkung Jelangsek. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Saya hanya merasa saya tidak bisa menolong orang lain, sedangkan saya sendiri butuh pertolongan. Aku yakin Diandra di surga pasti senang kalau bisa lihat Romo senyum. Ada murid-murid Lucifer lain yang merasuki Thailand. Kata-kata yang dia ucap dan bahasa yang dia gunakan seperti ini sesuatu yang sangat serius. Kamu bantu Romo Rendra selesaikan kasus ini. Kamu harus tahu iman saya lemah, Romo. Untuk melakukan eksorsis, apa saja yang perlu saya pelajari, Romo? Iblis bisa melihat dosa kita. Karena itu kita harus melakukan sakramen pengakuan dosa sebelum kita melakukan eksorsisme. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya mengikat semua musuh. Saya perintahkan untuk segera pergi. Sekutu negro mencintai inferno. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Calangkung Jelangsek. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Saya hanya merasa saya tidak bisa menolong orang lain, sedangkan saya sendiri butuh pertolongan. Aku yakin Diandra di surga pasti senang kalau bisa lihat Romo senyum. Ada murid-murid Lucifer lain yang merasuki Thailand. Kata-kata yang dia ucap dan bahasa yang dia gunakan seperti ini sesuatu yang sangat serius. Kamu kenapa, Kayla? Kamu bantu Romo Rendra selesaikan kasus ini. Kamu harus tahu iman saya lemah, Romo. Untuk melakukan eksorsis, apa saja yang perlu saya pelajari, Romo? Iblis bisa melihat dosa kita. Karena itu kita harus melakukan sakramen pengakuan dosa sebelum kita melakukan eksorsisme. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya mengikat semua musuh. Saya perintahkan untuk segera pergi. Sekutu negro mencintai inferno. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pertama kali yang Marokon terjadi di eskalator di Grand Indonesia. Gimana itu? Gue inget banget itu di tahun 2018 sebelum pandemi. Jadi waktu itu gue lagi jadi tiba-tiba ketemu sama dia nih. Gue mau cerita sama lo nih. Apa-apa? Nanti ngobrol ini ada ini. Wah, menarik banget nih tentang pastor. Terus gue feeling gara-gara gue brewokan kali ya jadi pastor. Jadi perjalanan cukup panjang dengan segala naik turunnya, sempat bisa dibilang hampir hopeless nggak jadi gitu ya, karena ada beberapa banyak situasi. Tapi ya balik lagi, film itu menurut gue kayak jodoh-jodohan. Mau ditarik kemana hampir nggak jadi apapun kan. Sepertinya memang gue sudah berjodoh di Kuasa Gelap dan bekerja sama dengan Robert Roni, Jerome, dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Yes, itu dia. Terima kasih Mas Lukman Sardi. Selanjutnya kita ke Mas Tritiar. Mas Tritiar, ini menariknya untuk teman-teman media tahu juga gimana selama
Sebelumnya kita ketemu pada saat pengumuman untuk proses produksi film ini, gitu kan, dan tahu kalau ajakan para Betrodi pada saat itu untuk mengajak Mas Astrid comeback. Dan gimana akhirnya menjalani proses produksi yang sangat luar biasa? Lihat dari luar biasanya juga official trailer, Mas Astrid, silakan. Oke. Nggak bisa nih MC ininya nggak bunyi nih. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Senang sekali. Hai Astrid. Terima kasih banyak ya di sore hari yang cerah ceria bahagia ini bisa menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak. Dan tadi seperti yang kata Dias bilang kan di awal, kalau misalnya kemarin ada yang datang pertama kali kita meluncurkan film ini, aku memang super penakut banget kan. Cuman dengan berkat doa yang terus menerus gitu, terus di lokasi syuting juga suasananya sangat seperti tidak lagi main film ya, lebih gantian konser penyanyi gitu ya. Ini beneran. Bahkan di setiap hari pun kita membuat suasana sedemikian rupa untuk nyaman lah gitu. Tapi di sini ketika aku akhirnya syuting lagi setelah sekian lama dan langsung film horor, ternyata tidak seperti dugaan aku sebelumnya. Tidak sehoror itu, tidak seseram itu lokasinya, karena memang ya pasti ada kameramen, ada soundman dan lain-lain ya. Cuman di antara beberapa hari yang sudah dijalani dalam pembuatan proses film itu, ada satu hari yang sampai sekarang tidak akan pernah aku lupakan, di mana memang ada adegannya itu di dalam lemari. Aku sampai memohon untuk saudara boleh nggak aku ditemenin please gitu. Gak bisa Trit, masalahnya astral lu gede-gede, astralnya kebetulan gede-gede nggak muat gitu ya. Bisa kali gitu, karena memang harus di dalam lemari dan lemarinya itu emang sempit, ya namanya juga lemari ya, sempit, gelap. Udah berusaha sampai doa bapak kami, doa semuanya, kenapa jadi gua kalah ya gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya memang astralnya masuk bisa gitu. Di situ aku ternyata aku masih kalah. Cuman akhirnya setelah aku melewati hari demi hari yang tadinya semua orang ada sesuatu lah melihat ini di situ, kok aku enggak ya? Nah ternyata itu semuanya dalam pikiran yang mungkin selama ini dari masa kecilku orang tuaku harus memanggilku masuk ketika harus mandi sore. Awas ada setan di situ. Udah mau jam segini nih setan saatnya keluar. Itu ternyata tersimpan di lulung hati terdalam sampai saat ini. Ternyata itu tadi semua di pikiran kita. Begitupun dengan cerita film Kuasa Gelap ini, aku sangat senang banget dan setiap orang nanya yang tahu aku tuh penakut. Dan sekali masuk mulai film lagi kok menerimanya film horor gitu. Tapi di sini aku lihat adalah ini film horor berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena horor di sini dengan film ini aku mengetahui mengusir setan. Mungkin tadi kita sudah melihat beberapa perspektif sudut pandang dari masing-masing di sini. Cuma dari pandanganku sendiri adalah ternyata mengusir setan dalam diri kita itu nggak melulu memang membutuhkan romo, kiai, tapi yang paling penting adalah dalam diri kita. Gitu. Jadi percuma juga misalnya nanti kan ada beberapa part, boleh dibocorin dikit kali ya, udah diusir nanti masuk lagi, bahkan lebih banyak yang diusir satu ya masuk 3. Loh, kenapa seperti itu gitu? Karena aku gak pernah seumur hidup melihat orang kemasukan setan, gak pernah nonton horor, jadi ilmu itu gak pernah ada di benakku gitu. Jadi terlihat mengikuti film ini, oh ternyata kenapa sih anak aku bisa beberapa kali kemasukan, karena di dalam dirinya itu masih ada kepahitan, kebencian, dendam, bahkan masih ada niat jahat untuk orang. Nah itulah kenapa setan masih ingin terus bersemayam dalam diri kita walaupun sudah dikeluarin. Disitulah aku jadi Astrid yang baru setelah film horor ini. Ternyata ada hikmahnya, aku jadi percaya bahwa pertama segala sesuatu dalam pikiran kita itu semua kita yang kontrol. Yang kedua ya memang harus hati kita terus bersih sih. Iya, berarti jangan pernah membuka celah. Betul, kalau Pak Robert Toli dan Pandi ngajakin lagi buat project horor, siap terus lagi ya? Enggak. Mohon maaf. Ada film horor tapi adegannya semua dalam lemari. Nah, enggak usah. Nanti si Acit datang lagi dong. Siap, terima kasih Astrid ya, tepuk tangan dong. Jadi kita bisa lihat di filmnya ya, gimana di dalam lemari itu. Kita ke Lea, si Rahel. Lea, ini adalah film layar lebar pertama yang kamu bintangi, tepuk tangan juga untuk Lea dong. Boleh diceritakan bagaimana pengalamannya berakting dengan Jair, Mas Lukman, Astrid dan Delia dan yang ada di sini ini sangat luar biasa. Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Makasih udah datang ke sini. Ini film pertamaku dan
aku sangat excited banget. Dan proses untuk film ini cukup panjang. Aku casting itu waktu aku umur 15 tahun. Sekarang aku udah 18 tahun, jadi cukup lama ya prosesnya. Dan aku senang banget sih bisa ketemu sama kakak-kakak di sini. Kakak ya, kanan kiri. Tadi udah diwanti-wanti manggilnya. Udah dipesan nih. Jangan tante ya. Semuanya baik banget, Iya. mau ngajarin aku juga. Terus persiapannya juga cukup banyak untuk film ini karena di sini filmnya kan aku udah lihat sendiri, tadi aku ada yang kesurupan Yes. gitu, dan untuk mendalami peran yang aku nggak pernah experience di dalam hidup aku tuh lebih susah. Kalau misalnya perannya kayak actingnya nangis atau ketawa kan kita pasti pernah mengalami di hidup kita, sedangkan ini kesurupan dan aku nggak pernah kesurupan di dalam hidup aku, jadi Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kesurupan ya. Iya. Jangan, ntar gue yang repot. dipanggil lagi ya ngomong. Ya jadi lebih susah sih untuk mendalaminya, ada proses workshop dan reading juga, dan itu aku tiap pulang workshop, pulang ini aku juga tetap baca skripnya karena pressure juga ya untuk aku, karena di sini aku salah satu karakter yang penting gitu, maksudnya lebih Yes, penting di betul. film ini, jadi aku ngerasa pressure aja, jadi aku selalu berusaha ngasih yang terbaik gitu sih. Dan tapi Pak Bobby juga ngajarin aku banyak, aku dikasih reference film yang harus aku tonton gitu sih. Jadi tantangan-tantangannya bisa dihadapi ya, dari Iya, mulai bisa. kesukaan menghafal Gitu kan. bahasa-bahasa yang lain juga Iya. ya. Aman ya, siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lea, thank you Lea. Ada Delia Sun juga di sini. Delia, beberapa film terakhir juga kan. Ya, para penonton silakan. Sorry nih, Ya. sorry Delia, supaya nggak lupa nih, guys. Bobby ini nggak ada karena dia stripping film, jadi dia lagi promo film yang satunya, tau lah yang mana. Lagi di Jawa Tengah, dan dia bilang, udah lah Pak, di sono kan lagi promo, ini kan kita masih ada waktu. Ya. Ya, jadi saya lupa deh. Jadi bukan Bobby nggak diundang, tapi Bukan. dia lagi promo film yang satunya lagi. Yes. Nanti ketemu pada saat press screening Iya, dan gala betul. premier sama Mas Bobi. Dia kalau nggak datang press screening, saya potong gaji. Nah, pelunasan soalnya pas gala premier ya, Mas. Siap, terima kasih para penonton. Selanjutnya ke Delia. Delia sebelumnya juga beberapa film terakhir kamu kan kita lihat genrenya horor semua nih. Nah, yang berbeda dari Delia di sini nanti seperti apa yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Silakan Delia. Terima kasih Mas. Selamat sore semua, terima kasih. Bedanya saya belajar sesuatu yang baru gitu. Karena waktu hari pertama workshop itu, hari pertama buat saya, ternyata hari udah keberapa mungkin buat teman-teman yang lain, ketemu langsung sama promonya dan asistennya gitu, asisten eksorsisnya gitu. Terus karena romonya agak tegas gitu, dia nyuruh saya doa. Dia nggak tahu gitu, suruh berdoa, terus saya kayak ya bilangnya gitu. Ujungnya saya bilang gitu, saya nggak bisa karena saya muslim. Terus si asistennya tuh datang ke saya, dia bilang ada salah satu asisten Romo yang udah tahunan juga muslim. Jadi untuk bantu ini kan buat purpose yang lebih baik gitu, kontribusi ke hal yang lain, nggak perlu dikotak-kotakin gitu. Jadi ya tapi saya tetap belajar gitu. Akhirnya apa sih kalau misalnya lagi asis kayak gini tuh apa? Oke, kamu belajar doa Bunda Maria, Bapak kami, Salam Maria, iya Kak Astrid dan yang lain-lain gitu sih. Itu sangat kalau biasanya ayat ya kan di Sinsin ini baru banget dan aku senang banget sih. Yesus terindah. Yes, itu dia Delia. Tepuk tangan tuh Delia. Terima kasih. Baik, tapi tidak juga Kebetulan buat Roni. pertama kali sama Ropron terjadi di eskalator di Grand Indonesia. Gimana itu? Gue inget banget, itu di tahun 2018 sebelum pandemi. Jadi waktu itu gue lagi di GI, tiba-tiba ketemu sama dia nih. Gue mau cerita sama lo nih. Apa-apa, nanti ngobrol, ini ada, ini. Wah, menarik banget nih tentang pastor. Terus gue feeling, gara-gara gue brewokan kali ya, jadi pastor. Jadi perjalanan cukup panjang dengan segala naik turunnya, sempat bisa dibilang hampir hopeless nggak jadi gitu ya, karena ada beberapa banyak situasi. Tapi ya balik lagi, film itu menurut gue kayak jodoh-jodohan. Mau ditarik kemana hampir nggak jadi apapun kan. Sepertinya memang gue sudah berjodoh di Kuasa Gelap dan bekerja sama dengan
Robert Roni, Jerome, dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Yes, itu dia. Terima kasih Mas Lukman Sardi. Selanjutnya kita ke Mas Tritiar. Mas Tritiar ini menariknya untuk teman-teman media tahu juga gimana selama sebelumnya kita ketemu pada saat pengumuman untuk proses produksi film ini gitu kan, dan tahu kalau ajakan para Betroni pada saat itu untuk banyak Mas Trit comeback, dan gimana akhirnya menjalani proses produksi yang sangat luar biasa. Lihat dari luar biasanya juga official trailer Mas Trit, silakan. Nggak bisa nih MC ininya nggak bunyi nih. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Senang sekali bisa Hai hadir. Astrid. Terima kasih banyak ya di sore hari yang cerah ceria bahagia ini bisa menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak. Dan tadi seperti yang kata Dias bilang kan di awal, kalau misalnya kemarin ada yang datang pertama kali kita meluncurkan film ini, aku memang super penakut banget kan. Cuman dengan berkat doa yang terus-menerus gitu, terus di lokasi syuting juga suasananya sangat seperti tidak lagi main film ya, lebih gantian konser penyanyi gitu ya. Ini beneran bahkan di setiap hari pun kita membuat suasana sedemikian rupa untuk nyaman lah gitu. Tapi di sini ketika aku akhirnya syuting lagi setelah sekian lama dan langsung film horor, ternyata tidak seperti dugaan aku sebelumnya, tidak sehoror itu, tidak seseram itu lokasinya, karena memang ya pasti ada kameramen, ada soundman dan lain-lain ya. Cuman di antara beberapa hari yang sudah dijalani dalam pembuatan proses film itu, ada satu hari yang sampai sekarang tidak akan pernah kulupakan, di mana memang ada adegannya itu di dalam lemari. Aku sampai memohon sama saudara, boleh nggak aku ditemenin please gitu. Gak bisa Trit, masalahnya asrama lu gede-gede, asraranya kebetulan gede-gede nggak muat gitu ya. Bisa kali gitu, karena memang harus di dalam lemari, dan lemarinya itu emang sempit, ya namanya juga lemari ya, sempit, gelap. Udah berusaha sampai doa bapak kami, doa semuanya, kenapa jadi gua kalah ya gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya memang Astradanya masuk bisa gitu. Di situ aku ternyata aku masih kalah. Cuman akhirnya setelah aku melewati hari demi hari yang tadinya semua orang ada sesuatu lah melihat ini di situ, kok aku enggak ya. Nah ternyata itu semuanya dalam pikiran yang mungkin selama ini dari masa kecilku orang tuaku harus memanggilku masuk ketika harus mandi sore. Awas ada setan di situ. Udah mau jam segini nih setan saatnya keluar. Itu ternyata tersimpan di lulung hati terdalam sampai saat ini. Ternyata itu tadi semua di pikiran kita. Begitupun dengan cerita film Kuasa Gelap ini, aku sangat senang banget dan setiap orang nanya yang tahu aku tuh penakut. Dan sekali masuk mulai film lagi kok menerimanya film horor gitu. Tapi di sini aku lihat adalah ini film horor berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena horor di sini dengan film ini aku mengetahui mengusir setan. Mungkin tadi kita sudah melihat beberapa perspektif sudut pandang dari masing-masing di sini. Cuma dari pandanganku sendiri adalah ternyata mengusir setan dalam diri kita itu nggak melulu memang membutuhkan romo, kiai, tapi yang paling penting adalah dalam diri kita. Gitu. Jadi percuma juga misalnya nanti kan ada beberapa part, boleh dibocorin dikit kali ya, udah diusir nanti masuk lagi, bahkan lebih banyak yang diusir satu ya masuk 3. Loh, kenapa seperti itu gitu? Karena aku gak pernah seumur hidup melihat orang kemasukan setan, gak pernah nonton horor, jadi ilmu itu gak pernah ada di benakku gitu. Jadi terlihat mengikuti film ini, oh ternyata kenapa sih anak aku bisa beberapa kali kemasukan, karena di dalam dirinya itu masih ada kepahitan, kebencian, dendam, bahkan masih ada niat jahat untuk orang. Nah itulah kenapa setan masih ingin terus bersemayam dalam diri kita walaupun sudah dikeluarin. Disitulah aku jadi Astrid yang baru setelah film horor ini, ternyata ada hikmahnya. Aku jadi percaya bahwa pertama segala sesuatu dalam pikiran kita itu semua kita yang kontrol. Yang kedua ya memang harus hati kita terus bersih sih. Iya, berarti jangan kalau pernah membuka celah. Betul, kalau Pak Robert Toli dan Pandi ngajakin lagi buat project horor, siap terus lagi ya? Enggak. Mohon maaf. Ada film horor tapi adegannya semua dalam lemari. Nggak usah. Nanti si Acit datang lagi dong. Siap, terima kasih Astrid ya, tepuk tangan dong. Jadi kita bisa lihat di filmnya ya, gimana di dalam hari itu. Kita ke Lea, si Rahel. Lea, ini adalah film layar lebar pertama yang kau bintangi, tepuk tangan juga untuk Lea dong. Boleh diceritakan bagaimana
pengalamannya berakting dengan Jair, Mas Lumban, Astrid dan Delia dan yang ada di sini nih sangat luar biasa. Silakan ya. Halo, selamat sore semuanya. Makasih udah datang ke sini. Ini film pertamaku dan aku sangat excited banget. Dan proses untuk film ini cukup panjang. Aku casting itu waktu aku umur 15 tahun. Sekarang aku udah 18 tahun, jadi cukup lama ya prosesnya. Dan aku senang banget sih bisa ketemu sama kakak-kakak di sini. Kakak ya, karena gitu. Tadi udah diwanti-wanti manggilnya kakak. Oh, udah dipesan nih. Jangan tante ya. Semuanya baik banget, Iya. mau ngajarin aku juga. Terus persiapannya juga cukup banyak untuk film ini karena di sini filmnya kan aku udah lihat sendiri tadi aku ada yang kesulitan gitu dan untuk mendalami peran yang aku nggak pernah experience di dalam hidup aku tuh lebih susah. Kalau misalnya perannya kayak actingnya nangis atau ketawa kan kita pasti pernah mengalami di hidup kita. Sedangkan ini kesurupan dan aku nggak pernah kesurupan di dalam hidup aku. Jadi Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kesurupan ya. Iya. Jangan, ntar gue yang repot. dipanggil lagi ya ngomong. Ya jadi lebih susah sih untuk mendalaminya. Ada proses workshop dan reading juga dan itu aku tiap pulang workshop, pulang ini aku juga tetap baca skripnya karena pressure juga ya untuk aku karena di sini aku salah satu karakter yang penting ini maksudnya lebih penting di film ini jadi aku ngerasa pressure aja jadi aku selalu berusaha ngasih yang terbaik gitu sih dan tapi Pak Bobby juga ngajarin aku banyak aku dikasih reference film yang harus aku tonton gitu sih. Jadi tantangan-tantangannya bisa dihadapi ya dari mulai kesukaan menghafal bahasa-bahasa yang lain juga ya. Aman ya, siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lea. Thank you Lea. Ada Delia juga di sini. Delia beberapa film terakhir juga kan. Ya, para penonton silakan. Sorry nih, Ya. sorry Delia, supaya nggak lupa nih. Guys, Bobby ini nggak ada karena dia stripping film. Jadi dia lagi promo film yang satunya tahu lah yang mana. Lagi di Jawa Tengah. Dan dia bilang, udah lah Pak, di sana kan lagi promo. Ini kan kita masih ada waktu. Ya. Ya, jadi saya lupa sih. Jadi bukan Bobby nggak diundang, tapi dia lagi promo film yang satunya lagi. Yes. Nanti ketemu pada saat press screening Ya, dan gala premier sama Mas Bobby. Dia kalau nggak datang press screening, saya potong gaji. Nah, pelunasan soalnya pas gala premier. Siap, terima kasih para penonton. Selanjutnya ke Delia. Delia sebelumnya juga beberapa film terakhir kamu kan kita lihat genrenya horor semua nih. Nah, yang berbeda dari Delia di sini nanti seperti apa yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Silakan Delia. Terima kasih Mas. Selamat sore semua, terima kasih. Bedanya saya belajar sesuatu yang baru. Karena waktu hari pertama workshop itu, hari pertama buat saya ternyata hari udah keberapa mungkin buat teman-teman yang lain ketemu langsung sama romonya dan asistennya gitu. Asisten eksorsisnya gitu. Terus karena romonya agak tegas gitu, dia nyuruh saya doa. Dia nggak tahu gitu. Suruh berdoa terus saya kayak ya bilangnya gitu. Ujungnya saya bilang gitu, saya nggak bisa karena saya muslim. Terus si asistennya tuh datang ke saya, dia bilang ada salah satu asisten romo yang udah tahunan juga muslim. Jadi untuk bantu ini kan buat purpose yang lebih baik gitu, kontribusi ke hal yang baik, nggak perlu dikotak-kotakin gitu. Jadi ya tapi saya tetap belajar gitu. Akhirnya apa sih kalau misalnya lagi asis kayak gini tuh apa? Oke, kamu belajar doa Bunda Maria, Bapak kami, Salam Maria, iya Kak Astrid dan yang lain-lain gitu sih. Itu sangat kalau biasanya ayat ya kan ya, di sin ini baru banget dan aku senang banget sih. Yesus terindah. Yes, itu dia Delia. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Baik, tapi tidak juga Pertama kali sama Ropron terjadi di eskalator di Grand Indonesia. Gimana itu? Gue inget banget, itu di tahun 2018 sebelum pandemi. Jadi waktu itu gue lagi di GI, tiba-tiba ketemu sama dia nih. Gue mau cerita sama lo nih. Apa-apa, nanti ngobrol, ini ada, ini. Wah, naik banget nih tentang pastor. Terus gue feeling, gara-gara gue brewokan kali jadi pastor. Jadi perjalanan cukup panjang dengan segala naik turunnya, sempat
bisa dibilang hampir hopeless nggak jadi gitu ya, karena ada beberapa banyak situasi. Tapi ya balik lagi, film itu menurut gua kayak jodoh-jodohan. Iya. Mau ditarik kemana hampir nggak jadi apapun kan. Sepertinya memang gua sudah berjodoh di Kuasa Gelap dan bekerja sama dengan Robert Roni, Jerome, dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Yes, itu dia. Terima kasih Mas Lukman Sardi. Selanjutnya kita ke Mas Tritiar. Mas Tritiar ini menariknya untuk teman-teman media tahu juga gimana selama sebelumnya kita ketemu pada saat pengumuman untuk proses produksi film ini, gitu kan, dan tahu kalau ajakan para Betroni pada saat itu untuk banyak Mas Trit comeback, dan gimana akhirnya menjalani proses produksi yang sangat luar biasa. Lihat dari luar biasanya juga official trailer, Mas Trit, silakan. Oke. Nggak bisa nih MC ininya nggak bunyi nih. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Senang sekali. Hai Astrid. Terima kasih banyak ya di sore hari yang cerah ceria bahagia ini bisa menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak. Dan tadi seperti yang kata Dias bilang kan di awal, kalau misalnya kemarin ada yang datang pertama kali kita meluncurkan film ini, aku memang super penakut banget kan. Cuman dengan berkat doa yang terus menerus gitu, terus di lokasi syuting juga suasananya sangat seperti tidak lagi main film ya, lebih gantian konser penyanyi gitu ya. Ini beneran bahkan di setiap hari pun kita membuat suasana sedemikian rupa untuk nyaman lah gitu. Tapi di sini ketika aku akhirnya syuting lagi setelah sekian lama dan langsung film horor, ternyata tidak seperti dugaan aku sebelumnya, tidak sehoror itu, tidak seseram itu lokasinya, karena memang ya pasti ada kameramen, ada soundman dan lain-lain ya. Cuman di antara beberapa hari yang sudah dijalani dalam pembuatan proses film itu, ada satu hari yang sampai sekarang tidak akan pernah aku lupakan, di mana memang ada adegannya itu di dalam lemari. Aku sampai memohon sama saudara, boleh nggak aku ditemenin please gitu. Gak bisa Trit, masalahnya astral lu gede-gede, astralnya kebetulan gede-gede nggak muat gitu ya. Bisa kali gitu, karena memang harus di dalam lemari, dan lemarinya itu emang sempit, ya namanya juga lemari ya, sempit, gelap. Udah berusaha sampai doa bapak kami, doa semuanya, kenapa jadi gua kalah ya gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya memang astralnya masuk bisa gitu. Di situ aku ternyata aku masih kalah. Cuman akhirnya setelah aku melewati hari demi hari yang tadinya semua orang ada sesuatu lah melihat ini di situ, kok aku enggak ya? Nah ternyata itu semuanya dalam pikiran yang mungkin selama ini dari masa kecilku orang tuaku harus memanggilku masuk ketika harus mandi sore. Awas ada setan di situ, udah mau jam segini nih setan saatnya keluar. Itu ternyata tersimpan di lulung hati terdalam sampai saat ini. Ternyata itu tadi semua di pikiran kita. Begitupun dengan cerita film Kuasa Gelap ini, aku sangat senang banget, dan setiap orang nanya yang tahu aku tuh penakut. Dan sekali masuk mulai film lagi kok menerimanya film horor gitu. Tapi di sini aku lihat adalah ini film horor berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena horor di sini dengan film ini aku mengetahui mengusir setan. Mungkin tadi kita sudah melihat beberapa perspektif sudut pandang dari masing-masing di sini. Cuma dari pandanganku sendiri adalah ternyata mengusir setan dalam diri kita itu nggak melulu memang membutuhkan romo, kiai, tapi yang paling penting adalah dalam diri kita. Gitu. Jadi percuma juga misalnya nanti kan ada beberapa part, boleh dibocorin dikit kali ya. Udah diusir, nanti masuk lagi, bahkan lebih banyak. Yang diusir 1 ya masuk 3. Loh, kenapa seperti itu gitu? Karena aku gak pernah seumur hidup melihat orang kemasukan setan, gak pernah nonton horor, jadi ilmu itu gak pernah ada di benakku gitu. Jadi terlihat mengikuti film ini, oh ternyata kenapa sih anak aku bisa beberapa kali kemasukan, karena di dalam dirinya itu masih ada kepahitan, kebencian, dendam, bahkan masih ada niat jahat untuk orang. Nah itulah kenapa setan masih ingin terus bersemayam dalam diri kita walaupun sudah dikeluarin. Disitulah aku jadi Astrid yang baru setelah film horor ini. Ternyata ada hikmahnya, aku jadi percaya bahwa pertama segala sesuatu dalam pikiran kita itu semua kita yang kontrol. Yang kedua ya memang harus hati kita terus bersih sih. Iya, berarti jangan kalau pernah membuka celah. Betul. Kalau Pak Robert Roni dan Pandi ngajakin lagi buat project horor, siap terus lagi ya? Enggak. Mohon maaf.
ada yang bilang horor tapi adegannya semua dalam lemari. Nah, Nggak usah. Nanti si Acit datang lagi tuh. siap, terima kasih asli ya tepuk tangan dong. Kita bisa lihat di filmnya ya, gimana di dalam hari itu. Kita ke Lea, si Rahel. Lea, ini adalah film layar lebar pertama yang kau bintangi. Tepuk tangan juga untuk Lea dong. Boleh diceritakan bagaimana pengalamannya berakting dengan Jair, Mas Lumbar, Astrid Tiar, Delia, dan yang ada di sini ini sangat luar biasa. Silakan Lea. Halo, selamat sore semuanya. Makasih udah datang ke sini. Ini film pertamaku dan aku sangat excited banget. Dan proses untuk film ini cukup panjang. Aku casting itu waktu aku umur 15 tahun. Sekarang aku udah 18 tahun, jadi cukup lama ya prosesnya. Dan aku senang banget sih bisa ketemu sama kakak-kakak di sini. Kakak ya, sekarang gini. Tadi udah diwanti-wanti manggilnya kakak. Oh, udah dipesenin. Jangan tante ya. Semuanya baik banget, Iya, mau ngajarin aku juga. Terus persiapannya juga cukup banyak untuk film ini karena di sini filmnya kan aku udah lihat sendiri tadi aku ada yang kesulitan gitu dan untuk mendalami peran yang aku nggak pernah experience di dalam hidup aku tuh lebih susah. Kalau misalnya perannya kayak actingnya nangis atau ketawa kan kita pasti pernah mengalami di hidup kita, sedangkan ini kesurupan dan aku nggak pernah kesurupan di dalam hidup aku, jadi Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kesurupan ya. Iya. Jangan, ntar gue yang repot. dipanggil lagi ya ngomong. Ya jadi lebih susah sih untuk mendalaminya, ada proses workshop dan reading juga, dan itu aku tiap pulang workshop, pulang ini aku juga tetap baca skripnya karena pressure juga ya untuk aku karena di sini aku salah satu karakter yang penting gitu, maksudnya lebih penting di film ini, jadi aku ngerasa pressure aja, jadi aku selalu berusaha ngasih yang terbaik gitu sih. Dan tapi Pak Bobby juga ngajarin aku banyak, aku dikasih reference film yang harus aku tonton gitu sih. Jadi tantangan-tantangannya bisa dihadapi ya, dan mulai kesukaan menghafal bahasa-bahasa yang lain juga ya. Aman ya, siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lea, thank you Lea. Ada Delia juga di sini. Delia, beberapa film terakhir juga kan? Ya, para Brownie silakan. Sorry nih, Ya. sorry Delia, supaya nggak lupa nih, guys. Bobby ini nggak ada karena dia stripping film, jadi dia lagi promo film yang satunya, tau lah yang mana. Lagi di Jawa Tengah, dan dia bilang, udah lah Pak, di sana kan lagi promo, ini kan kita masih ada waktu. Ya. Ya, jadi saya lepas deh. Jadi bukan Bobby nggak diundang, tapi dia lagi promo film yang satunya lagi. Yes. Nanti ketemu pada saat press screening Ya, dan gala premier sama Mas Bobby. Dia kalau nggak datang press screening, saya potong gaji. Nah, pelunasan soalnya pas gala premier kan. Siap, terima kasih para Brownie. Selanjutnya ke Delia. Delia sebelumnya juga beberapa film terakhir kamu kan kita lihat genrenya horor semua nih. Nah, yang berbeda dari Delia di sini nanti seperti apa yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Silakan Delia. Terima kasih Mas. Selamat sore semua, terima kasih. Bedanya saya belajar sesuatu yang baru gitu. Karena waktu hari pertama workshop itu hari pertama buat saya, ternyata hari udah keberapa mungkin buat teman-teman yang lain, ketemu langsung sama Romonya dan asistennya gitu, asisten eksorsisnya gitu. Terus karena Romonya agak tegas gitu, dia nyuruh saya doa. Dia nggak tahu gitu, suruh berdoa, terus saya kayak ya bilangnya gitu. Ujungnya saya bilang gitu, saya nggak bisa karena saya muslim. Terus si asistennya tuh datang ke saya, dia bilang ada salah satu asisten Romo yang udah tahunan juga muslim. Jadi untuk bantu ini kan buat purpose yang lebih baik gitu, kontribusi ke hal yang lain, nggak perlu dikotak-kotakin gitu. Jadi ya tapi saya tetap belajar gitu. Akhirnya apa sih kalau misalnya lagi asis kayak gini tuh apa? Oke, kamu belajar doa Bunda Maria, Bapak kami, Salam Maria, iya Kak Astrid dan yang lain-lain gitu sih. Itu sangat kalau biasanya ayat ya kan ya, di Sinsin ini baru banget dan aku senang banget sih. Yesus terindah. Yes, itu dia Delia. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Baik, tapi dia juga Pertama kali yang Marokron terjadi di eskalator di Grand Indonesia. Gimana itu? Gue inget banget, itu di tahun 2018 sebelum pandemi. Jadi waktu itu gue lagi di GI, tiba-tiba ketemu sama dia nih.
Gua mau cerita sama lo nih. Apa-apa, nanti ngobrol, ini ada, ini. Wah, menarik banget nih tentang pastor. Terus gue feeling, gara-gara gue brewokan kali ya, jadi pastor. Jadi perjalanan cukup panjang dengan segala naik turunnya, sempat bisa dibilang hampir hopeless nggak jadi gitu ya, karena ada beberapa banyak situasi. Tapi ya balik lagi, film itu menurut gue kayak jodoh-jodohan. Mau ditarik kemana hampir nggak jadi apapun kan. Sepertinya memang gue sudah berjodoh di Kuasa Gelap dan bekerja sama dengan Robert Roni, Jerome, dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Yes, itu dia. Terima kasih Mas Lukman Sardi. Selanjutnya kita ke Mas Tritiar. Mas Tritiar ini menariknya untuk teman-teman media tahu juga gimana selama sebelumnya kita ketemu pada saat pengumuman untuk proses produksi film ini, gitu kan, dan tahu kalau ajakan para Robert Roni pada saat itu untuk mengajak Mas Trit comeback, dan gimana akhirnya menjalani proses produksi yang sangat luar biasa. Lihat dari luar biasanya juga official trailer, Mas Trit, silakan. Nggak bisa nih MC ininya nggak bunyi nih. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Senang sekali. Hai Astrid. Terima kasih banyak ya di sore hari yang cerah ceria bahagia ini bisa menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak. Dan tadi seperti yang kata Dias bilang kan di awal, kalau misalnya kemarin ada yang datang pertama kali kita meluncurkan film ini, aku memang super penakut banget kan. Cuman dengan berkat doa yang terus menerus gitu, terus di lokasi syuting juga suasananya sangat seperti tidak lagi main film ya, lebih gantian konser penyanyi gitu ya. Ini beneran, bahkan di setiap hari pun kita membuat suasana sedemikian rupa untuk nyaman lah gitu. Tapi di sini ketika aku akhirnya syuting lagi setelah sekian lama dan langsung film horor, ternyata tidak seperti dugaan aku sebelumnya, tidak sehoror itu, tidak seseram itu lokasinya, karena memang ya pasti ada kameramen, ada soundman dan lain-lain ya. Cuman di antara beberapa hari yang sudah dijalani dalam pembuatan proses film itu, ada satu hari yang sampai sekarang tidak akan pernah aku lupakan, di mana memang ada adegannya itu di dalam lemari. Aku sampai memohon untuk saudara, boleh nggak aku ditemenin please gitu. Gak bisa Trit, masalahnya astral lu gede-gede, astralnya kebetulan gede-gede nggak muat gitu ya. Bisa kali gitu, karena memang harus di dalam lemari, dan lemarinya itu emang sempit, ya namanya juga lemari ya, sempit, gelap. Udah berusaha sampai doa bapak kami, doa semuanya, kenapa jadi gua kalah ya gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya memang astralnya masuk bisa gitu. Di situ aku ternyata aku masih kalah. Cuman akhirnya setelah aku melewati hari demi hari yang tadinya semua orang ada sesuatu lah melihat ini di situ, kok aku enggak ya? Nah ternyata itu semuanya dalam pikiran yang mungkin selama ini dari masa kecilku orang tuaku harus memanggilku masuk ketika harus mandi sore. Awas ada setan di situ, udah mau jam segini nih setan saatnya keluar. Itu ternyata tersimpan di lelung hati terdalam sampai saat ini. Ternyata itu tadi semua di pikiran kita. Begitupun dengan cerita film Kuasa Gelap ini, aku sangat senang banget, dan setiap orang nanya yang tahu aku tuh penakut. Dan sekali masuk mulai film lagi kok menerimanya film horor gitu. Tapi di sini aku lihat adalah ini film horor berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena horor di sini dengan film ini aku mengetahui mengusir setan. Mungkin tadi kita sudah melihat beberapa perspektif sudut pandang dari masing-masing di sini. Cuma dari pandanganku sendiri adalah ternyata mengusir setan dalam diri kita itu nggak melulu memang membutuhkan romo, kiai, tapi yang paling penting adalah dalam diri kita. Gitu. Jadi percuma juga misalnya nanti kan ada beberapa part, boleh dibocorin dikit kali ya, udah diusir nanti masuk lagi, bahkan lebih banyak yang diusir satu ya masuk 3. Loh, kenapa seperti itu gitu? Karena aku gak pernah seumur hidup melihat orang kemasukan setan, gak pernah nonton horor, jadi ilmu itu gak pernah ada di benakku gitu. Jadi terlihat mengikuti film ini, oh ternyata kenapa sih anak aku bisa beberapa kali kemasukan, karena di dalam dirinya itu masih ada kepahitan, kebencian, dendam, bahkan masih ada niat jahat untuk orang. Nah itulah kenapa setan masih ingin terus bersemayam dalam diri kita walaupun sudah dikeluarin. Disitulah aku jadi Astrid yang baru setelah film horor ini. Ternyata ada hikmahnya, aku jadi percaya bahwa pertama segala sesuatu dalam pikiran kita itu semua kita yang kontrol. Yang kedua ya memang harus kita
Berarti nextnya Jangan kalau pernah membuka celah. betul, kalau Pak Robert Toli dan Pandi ngajakin lagi buat project horor, siap terus lagi ya. Enggak. Mohon maaf. Ada film horor tapi adegannya semua dalam lemari. Nah, Enggak usah. Nanti si Acit datang lagi tuh. siap, terima kasih asli ya tepuk tangan dong. Jadi kita bisa lihat di filmnya gimana di dalam hari itu. Kita ke Lea, si Rahel. Lea, ini adalah film layar lebar pertama yang kamu bintangi, tepuk tangan juga untuk Lea dong. Boleh diceritakan bagaimana pengalamannya berakting dengan Jair, Mas Lumban, Astrid Tiar, Delia, dan yang ada di sini ini sangat luar biasa. Silakan. Lea. Halo, selamat sore semuanya. Makasih udah datang ke sini. Ini film pertamaku dan aku sangat excited banget. Dan proses untuk film ini cukup panjang. Aku casting itu waktu aku umur 15 tahun. Sekarang aku udah 18 tahun, jadi cukup lama ya prosesnya. Dan aku senang banget sih bisa ketemu sama kakak-kakak di sini. Kakak ya, sekarang gini. Tadi udah diwanti-wanti manggilnya. Oh, udah dipesenin. Jangan tante ya. Semuanya baik banget, Iya, mau iya. ngajarin aku juga. Terus persiapannya juga cukup banyak untuk film ini karena di sini filmnya kan aku udah lihat sendiri, tadi aku ada yang kesurupan Yes. gitu, dan untuk mendalami peran yang aku nggak pernah experience di dalam hidup aku tuh lebih susah. Kalau misalnya perannya kayak actingnya nangis atau ketawa kan kita pasti pernah mengalami di hidup kita, sedangkan ini kesurupan dan aku nggak pernah kesurupan di dalam hidup aku, jadi Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kesurupan ya. Iya. Jangan, ntar gue yang repot. dipanggil lagi ya ngomong. Ya jadi lebih susah sih untuk mendalaminya, ada proses workshop dan reading juga, dan itu aku tiap pulang workshop, pulang ini aku juga tetap baca skripnya karena pressure juga ya untuk aku, karena di sini aku salah satu karakter yang penting gitu, maksudnya lebih Yes, penting di betul. film ini, jadi aku ngerasa pressure aja, jadi aku selalu berusaha ngasih yang terbaik gitu sih. Dan tapi Pak Bobby juga ngajarin aku banyak, aku dikasih reference film yang harus aku tonton gitu sih. Jadi tantangan-tantangannya bisa dihadapi ya, dari Iya, mulai bisa. kesukaan menghafal Gitu apa lah. bahasa-bahasa yang lain juga Iya. ya. Aman ya, siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lea. Thank you Lea. Ada Delia Sen juga di sini. Delia, beberapa film terakhir juga kan. Ya, para Brody silakan. Ya, sorry nih, Ya. sorry Delia, supaya nggak lupa nih, guys. Bobby ini nggak ada karena dia stripping film, jadi dia lagi promo film yang satunya, tau lah yang mana. Lagi di Jawa Tengah, dan dia bilang, udah lah Pak, di sono kan lagi promo, ini kan kita masih ada waktu. Ya. Ya, jadi saya lupa sih. Jadi bukan Bobby nggak diundang, tapi Bukan. dia lagi promo film yang satunya lagi. Yes. Nanti ketemu di pada saat press screening Iya, dan gala betul. premier sama Mas Bobi. Dia kalau nggak datang press screening, saya potong gaji. Nah, baru. Pelunasan soalnya pas gala premier ya, Pak. Siap, terima kasih para Brody. Selanjutnya ke Delia. Delia sebelumnya juga beberapa film terakhir kamu kan kita lihat genrenya horor semua nih. Nah, yang berbeda dari Delia di sini nanti seperti apa yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Silakan Delia. Terima kasih Mas. Selamat sore semua, terima kasih. Bedanya saya belajar sesuatu yang baru gitu. Karena waktu hari pertama workshop itu, hari pertama buat saya, ternyata hari udah keberapa mungkin buat teman-teman yang lain, ketemu langsung sama promonya dan asistennya gitu, asisten eksorsisnya gitu. Terus karena romonya agak tegas gitu, dia nyuruh saya doa. Dia nggak tahu gitu, suruh berdoa, terus saya kayak ya bilangnya gitu. Ujungnya saya bilang gitu, saya nggak bisa karena saya muslim. Terus si asistennya tuh datang ke saya, dia bilang ada salah satu asisten Romo yang udah tahunan juga muslim. Jadi untuk bantu ini kan buat purpose yang lebih baik gitu, kontribusi ke hal yang baik, nggak perlu dikotak-kotakin gitu. Jadi ya tapi saya tetap belajar gitu. Akhirnya apa sih kalau misalnya lagi asis kayak gini tuh apa? Oke, kamu belajar doa Bunda Maria, Bapak kami, Salam Maria, iya Kak Astrid dan yang lain-lain gitu sih. Itu sangat kalau biasanya ayat ya kan di Sinsin, ini baru banget dan aku senang banget sih. Yesus terindah. Yes, itu dia Delia. Tepuk tangan tuh Delia. Terima kasih. Baik, tapi
Adi dan juga Pak Obrolan Robert Roni. pertama kali sama Ropron terjadi di eskalator di Grand Indonesia. Gimana itu? Gue inget banget, itu di tahun 2018 sebelum pandemi. Jadi waktu itu gue lagi di GI, tiba-tiba ketemu sama dia nih. Gue mau cerita sama lo nih. Apa-apa, nanti ngobrol, ini ada, ini. Wah, naik banget nih tentang pastor. Terus gue feeling, gara-gara gue brewokan kali jadi pastor. Jadi perjalanan cukup panjang dengan segala naik turunnya, sempat bisa dibilang hampir hopeless nggak jadi gitu ya, karena ada beberapa banyak situasi. Tapi ya balik lagi, film itu menurut gue kayak jodoh-jodohan. Mau ditarik kemana hampir nggak jadi apapun kan. Sepertinya memang gue sudah berjodoh di Kuasa Gelap dan bekerja sama dengan Robert Roni, Jerome, dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Yes, itu dia. Terima kasih Mas Lukman Sardi. Selanjutnya kita ke Mas Tritiar. Mas Tritiar ini menariknya untuk teman-teman media tahu juga gimana selama sebelumnya kita ketemu pada saat pengumuman untuk proses produksi film ini gitu kan, dan tahu kalau ajakan para Betroni pada saat itu untuk banyak Mas Trit comeback, dan gimana akhirnya menjalani proses produksi yang sangat luar biasa. Lihat dari luar biasanya juga official trailer Mas Trit, silakan. Oke. Nggak bisa nih MC ininya nggak bunyi nih. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Senang sekali bisa Hai hadir. Astrid. Terima kasih banyak ya di sore hari yang cerah ceria bahagia ini bisa menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak. Dan tadi seperti yang kata Dias bilang kan di awal, kalau misalnya kemarin ada yang datang pertama kali kita meluncurkan film ini, aku memang super penakut banget kan. Cuman dengan berkat doa yang terus menerus gitu, terus di lokasi syuting juga suasananya sangat seperti tidak lagi main film ya, lebih gantian konser penyanyi gitu ya. Ini beneran bahkan di setiap hari pun kita membuat suasana sedemikian rupa untuk nyaman lah gitu. Tapi di sini ketika aku akhirnya syuting lagi setelah sekian lama dan langsung film horor, ternyata tidak seperti dugaan aku sebelumnya, tidak sehoror itu, tidak seseram itu lokasinya, karena memang ya pasti ada kameramen, ada soundman dan lain-lain ya. Cuman di antara beberapa hari yang sudah dijalani dalam pembuatan proses film itu, ada satu hari yang sampai sekarang tidak akan pernah aku lupakan, di mana memang ada adegannya tuh di dalam lemari. Aku sampai memohon saudara aku, nggak boleh temenin please gitu. Gak bisa Trit, masalahnya asrama lu gede-gede, asranya kebetulan gede-gede nggak muat gitu ya. Bisa kali gitu, karena memang harus di dalam lemari, dan lemarinya itu emang sempit, ya namanya juga lemari ya, sempit, gelap. Udah berusaha sampai doa bapak kami, doa semuanya, kenapa jadi gua kalah ya gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya memang Asrade masuk bisa gitu. Di situ aku ternyata aku masih kalah. Cuman akhirnya setelah aku melewati hari demi hari yang tadinya semua orang ada sesuatu lah melihat ini di situ, kok aku enggak ya. Nah ternyata itu semuanya dalam pikiran yang mungkin selama ini dari masa kecilku orang tuaku harus memanggilku masuk ketika harus mandi sore. Awas ada setan di situ. Udah mau jam segini nih setan saatnya keluar. Itu ternyata tersimpan di lelung hati terdalam sampai saat ini. Ternyata itu tadi semua di pikiran kita. Begitupun dengan cerita film Kuasa Gelap ini, aku sangat senang banget dan setiap orang nanya yang tahu aku tuh penakut. Dan sekali masuk mulai film lagi kok menerimanya film horor gitu. Tapi di sini aku lihat adalah ini film horor berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena horor di sini dengan film ini aku mengetahui mengusir setan. Mungkin tadi kita sudah melihat beberapa perspektif sudut pandang dari masing-masing di sini. Cuma dari pandanganku sendiri adalah ternyata mengusir setan dalam diri kita itu nggak melulu memang membutuhkan romo, kiai, tapi yang paling penting adalah dalam diri kita. Gitu. Jadi percuma juga misalnya nanti kan ada beberapa part, boleh dibocorin dikit kali ya, udah diusir nanti masuk lagi, bahkan lebih banyak yang diusir satu ya masuk 3. Loh, kenapa seperti itu gitu? Karena aku gak pernah seumur hidup melihat orang kemasukan setan, gak pernah nonton horor, jadi ilmu itu gak pernah ada di benakku gitu. Jadi terlihat mengikuti film ini, oh ternyata kenapa sih anak aku bisa beberapa kali kemasukan, karena di dalam dirinya itu masih ada kepahitan, kebencian, dendam, bahkan masih ada niat jahat untuk orang. Nah itulah kenapa setan
masih ingin terus bersemayam dalam diri kita walaupun sudah dikeluarin. Disitulah aku jadi Astrid yang baru setelah film horor ini. Ternyata ada hikmahnya. Aku jadi percaya bahwa pertama segala sesuatu dalam pikiran kita itu semua kita yang kontrol. Yang kedua ya memang harus hati kita terus bersih sih. Iya, berarti nextnya Jangan kalau pernah membuka celah. betul, kalau Pak Robert Toli dan Pandi ngajakin lagi buat project horor, siap terus lagi ya. Enggak. Mohon maaf. Ada film horor tapi adegannya semua dalam lemari. Nah, Enggak usah. Nanti si Acit datang lagi dong. siap, terima kasih Astrid ya, tepuk tangan dong. Jadi kita bisa lihat di filmnya gimana di dalam hari itu. Kita ke Lea, si Rahel. Lea, ini adalah film layar lebar pertama yang kau bintangi. Tepuk tangan juga untuk Lea dong. Boleh diceritakan bagaimana pengalamannya berakting dengan Jair, Mas Lukman, Astrid dan Delia dan yang ada di sini ini sangat luar biasa. Silakan Lea. Halo, selamat sore semuanya. Makasih udah datang ke sini. Ini film pertamaku dan aku sangat excited banget. Dan proses untuk film ini cukup panjang. Aku casting itu waktu aku umur 15 tahun. Sekarang aku udah 18 tahun, jadi cukup lama ya prosesnya. Dan aku senang banget sih bisa ketemu sama kakak-kakak di sini. Kakak ya, sekarang gini. Tadi udah diwanti-wanti manggilnya kakak. Oh, udah dikesedih. Jangan tante ya. Semuanya baik banget, Iya. mau ngajarin aku juga. Terus persiapannya juga cukup banyak untuk film ini karena di sini filmnya kan aku udah lihat sendiri, tadi aku ada yang kesurupan Yes. gitu, dan untuk mendalami peran yang aku nggak pernah experience di dalam hidup aku tuh lebih susah. Kalau misalnya perannya kayak acting yang nangis atau ketawa kan kita pasti pernah mengalami di hidup kita, sedangkan ini kesurupan dan aku nggak pernah kesurupan di dalam hidup aku, jadi Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kesurupan ya. Iya. Jangan, ntar gue yang repot. dipanggil lagi ya ngomong. Ya jadi lebih susah sih untuk mendalaminya, ada proses workshop dan reading juga, dan itu aku tiap pulang workshop, pulang ini aku juga tetap baca skripnya karena pressure juga ya untuk aku, karena di sini aku salah satu karakter yang penting gitu, maksudnya lebih Yes, penting di betul. film ini, jadi aku ngerasa pressure aja, jadi aku selalu berusaha ngasih yang terbaik gitu sih. Dan tapi Pak Bobby juga ngajarin aku banyak, aku dikasih reference film yang harus aku tonton gitu sih. Jadi tantangan-tantangannya bisa dihadapi ya dari Iya, mulai bisa. kesukaan menghafal Gitu kan. bahasa-bahasa yang lain juga Iya. ya. Aman ya, siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lea. Thank you Lea. Ada Delia Sun juga di sini. Delia beberapa film terakhir juga kan. Ya, para penonton silakan. Sorry nih, Ya. sorry Delia, supaya nggak lupa nih, guys. Bobby ini nggak ada karena dia stripping film, jadi dia lagi promo film yang satunya, tau lah yang mana. Lagi di Jawa Tengah, dan dia bilang, udah lah Pak, di sana kan lagi promo, ini kan kita masih ada waktu. Ya. Ya, jadi saya lupa sih. Jadi bukan Bobby nggak diundang, tapi Bukan. dia lagi promo film yang satunya lagi. Yes. Nanti ketemu di pada saat press screening Iya, dan gala betul. premier sama Mas Bobi. Dia kalau nggak datang press screening, saya potong gaji. Nah, pelunasan soalnya pas gala premier ya, Mas. Siap, terima kasih para penonton. Selanjutnya ke Delia. Delia sebelumnya juga beberapa film terakhir kamu kan kita lihat genrenya horor semua nih. Nah, yang berbeda dari Delia di sini nanti seperti apa yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Silakan di sini. Terima kasih Mas. Selamat sore semua, terima kasih. Bedanya saya belajar sesuatu yang baru gitu. Karena waktu hari pertama workshop itu, hari pertama buat saya, ternyata hari udah keberapa mungkin buat teman-teman yang lain, ketemu langsung sama promonya dan asistennya gitu, asisten eksorsisnya gitu. Terus karena romonya agak tegas gitu, dia nyuruh saya doa. Dia nggak tahu gitu, suruh berdoa, terus saya kayak ya bilangnya gitu. Ujungnya saya bilang gitu, saya nggak bisa karena saya muslim. Terus si asistennya tuh datang ke saya, dia bilang ada salah satu asisten Romo yang udah tahunan juga muslim. Jadi untuk bantu ini kan buat purpose yang lebih baik gitu, kontribusi ke hal yang baik, nggak perlu dikotak-kotakin gitu. Jadi ya tapi saya tetap belajar gitu. Akhirnya apa sih kalau misalnya lagi asis kayak gini tuh apa? Oke, kamu belajar doa Bunda Maria, Bapa kami, Salam Maria, iya
Kak Astrid dan yang lain-lain gitu sih. Itu sangat kalau biasanya ayat ya kan ya, di scene ini baru banget dan aku senang banget sih. Yesus terindah. Yes, itu dia Delia. Tepuk tangan dong. Delia Terima di sini. kasih. Baik. Tapi tidak juga Obrolan Robert Roni. pertama kali sama Ron terjadi di eskalator di Grand Indonesia. Gimana itu? Gue inget banget itu di tahun 2018 sebelum pandemi. Jadi waktu itu gue lagi di GI, tiba-tiba ketemu sama dia nih. Gue mau cerita sama lo nih. Apa-apa, nanti ngobrol, ini ada ini. Wah, menarik banget nih tentang pastor. Terus gue feeling, gara-gara gue brewokan kali jadi pastor. Jadi perjalanan cukup panjang dengan segala naik turunnya, sempat bisa dibilang hampir hopeless nggak jadi gitu ya, karena ada beberapa banyak situasi. Tapi ya balik lagi, film itu menurut gue kayak jodoh-jodohan. Mau ditarik kemana hampir nggak jadi apapun kan. Sepertinya memang gue sudah berjodoh di Kuasa Gelap dan bekerja sama dengan Robert Roni, Jerome dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Yes, itu dia. Terima kasih Mas Lukman Sardi. Selanjutnya kita ke Mas Tritiar. Mas Tritiar ini menariknya untuk teman-teman media tahu juga gimana selama sebelumnya kita ketemu pada saat pengumuman untuk proses produksi film ini gitu kan, dan tahu kalau ajakan para Robert Roni pada saat itu untuk mengajak Mas Trit comeback, dan gimana akhirnya menjalani proses produksi yang sangat luar biasa. Lihat dari luar biasanya juga official trailer. Mas Trit, silakan. Nggak bisa nih MC ininya nggak bunyi nih. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Senang sekali. Hai Astrid. Terima kasih banyak ya di sore hari yang cerah ceria bahagia ini bisa menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak. Dan tadi seperti yang kata Dias bilang kan di awal, kalau misalnya kemarin ada yang datang pertama kali kita meluncurkan film ini, aku memang super penakut banget kan. Cuman dengan berkat doa yang terus menerus gitu, terus di lokasi syuting juga suasananya sangat seperti tidak lagi main film ya, lebih gantian konser penyanyi gitu ya. Ini beneran bahkan di setiap hari pun kita membuat suasana sedemikian rupa untuk nyaman lah gitu. Tapi di sini ketika aku akhirnya syuting lagi setelah sekian lama dan langsung film horor, ternyata tidak seperti dugaan aku sebelumnya, tidak sehoror itu, tidak seseram itu lokasinya, karena memang ya pasti ada kameramen, ada soundman dan lain-lain ya. Cuman di antara beberapa hari yang sudah dijalani dalam pembuatan proses film itu, ada satu hari yang sampai sekarang tidak akan pernah aku lupakan, di mana memang ada adegannya itu di dalam lemari. Aku sampai memohon sama saudara, boleh nggak aku ditemenin please gitu. Gak bisa Trit, masalahnya astral lu gede-gede, astralnya kebetulan gede-gede nggak muat gitu ya. Bisa kali gitu, karena memang harus di dalam lemari, dan lemarinya itu emang sempit, ya namanya juga lemari ya, sempit, gelap. Udah berusaha sampai doa bapak kami, doa semuanya, kenapa jadi gua kalah ya gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya memang astralnya masuk bisa gitu. Di situ aku ternyata aku masih kalah. Cuman akhirnya setelah aku melewati hari demi hari yang tadinya semua orang ada sesuatu lah melihat ini di situ, kok aku enggak ya? Nah ternyata itu semuanya dalam pikiran yang mungkin selama ini dari masa kecilku orang tuaku harus memanggilku masuk ketika harus mandi sore. Awas ada setan di situ, udah mau jam segini nih setan saatnya keluar. Itu ternyata tersimpan di lulung hati terdalam sampai saat ini. Ternyata itu tadi semua di pikiran kita. Begitupun dengan cerita film Kuasa Gelap ini, aku sangat senang banget, dan setiap orang nanya yang tahu aku tuh penakut. Dan sekali masuk mulai film lagi kok menerimanya film horor gitu. Tapi di sini aku lihat adalah ini film horor berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena horor di sini dengan film ini aku mengetahui mengusir setan. Mungkin tadi kita sudah melihat beberapa perspektif sudut pandang dari masing-masing di sini. Cuma dari pandanganku sendiri adalah ternyata mengusir setan dalam diri kita itu nggak melulu memang membutuhkan romo, kiai, tapi yang paling penting adalah dalam diri kita. Gitu. Jadi percuma juga misalnya nanti kan ada beberapa part, boleh dibocorin dikit kali ya. Udah diusir, nanti masuk lagi, bahkan lebih banyak. Yang diusir 1 ya masuk 3. Loh, kenapa seperti itu gitu? Karena aku gak pernah seumur hidup melihat orang kemasukan setan, gak pernah nonton horor, jadi ilmu itu gak pernah ada di benakku gitu. Jadi terlihat
mengikuti film ini, oh ternyata kenapa sih anak aku bisa beberapa kali kemasukan, karena di dalam dirinya itu masih ada kepahitan, kebencian, dendam, bahkan masih ada niat jahat untuk orang. Nah itulah kenapa setan masih ingin terus bersemayam dalam diri kita walaupun sudah dikeluarin. Disitulah aku jadi Astrid yang baru setelah film horor ini, ternyata ada hikmahnya. Aku jadi percaya bahwa pertama segala sesuatu dalam pikiran kita itu semua kita yang kontrol. Yang kedua ya memang harus hati kita terus bersih sih. Iya, berarti next Jangan kalau pernah membuka celah. betul, kalau Pak Robert Toli dan Pandi ngajakin lagi buat project horor, siap terus lagi ya. Enggak. Mohon maaf. Ada film horor tapi adegannya semua dalam lemari. Nah, Enggak usah. Nanti si Acit datang lagi dong. siap. Terima kasih Astrid ya, tepuk tangan dong. Jadi kita bisa lihat di filmnya ya, gimana di dalam lemari itu. Kita ke Lea, si Rahel. Lea, ini adalah film layar lebar pertama yang kau bintangi. Tepuk tangan juga untuk Lea dong. Boleh diceritakan bagaimana pengalamannya beracting dengan Jair, Mas Lumbar, Astrid dan Delia dan yang ada di sini ini sangat luar biasa. Silakan Lea. Halo, selamat sore semuanya. Makasih udah datang ke sini. Ini film pertamaku dan aku sangat excited banget. Dan proses untuk film ini cukup panjang. Aku casting itu waktu aku umur 15 tahun. Sekarang aku udah 18 tahun, jadi cukup lama ya prosesnya. Dan aku senang banget sih bisa ketemu sama kakak-kakak di sini. Kakak ya, sekarang gini. Tadi udah diwanti-wanti manggilnya kakak. Oh, udah dipesenin. Jangan tante ya. Semuanya baik banget, Iya. mau ngajarin aku juga. Terus persiapannya juga cukup banyak untuk film ini karena di sini filmnya kan aku udah lihat sendiri tadi, aku ada yang kesurupan gitu, dan untuk mendalami peran yang aku nggak pernah experience di dalam hidup aku tuh lebih susah. Kalau misalnya perannya kayak actingnya nangis atau ketawa kan kita pasti pernah mengalami di hidup kita, sedangkan ini kesurupan dan aku nggak pernah kesurupan di dalam hidup aku, jadi Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kesurupan ya. Iya. Jangan, ntar gue yang repot. dipanggil lagi ya ngomong. Ya jadi lebih susah sih untuk mendalaminya, ada proses workshop dan reading juga, dan itu aku tiap pulang workshop, pulang ini aku juga tetap baca skripnya karena pressure juga ya untuk aku, karena di sini aku salah satu karakter yang penting gitu, maksudnya lebih penting di film ini, jadi aku ngerasa pressure aja, jadi aku selalu berusaha ngasih yang terbaik gitu sih. Dan tapi Pak Bobby juga ngajarin aku banyak, aku dikasih reference film yang harus aku tonton gitu sih. Jadi tantangan-tantangannya bisa dihadapi ya, dari mulai kesukaan menghafal bahasa-bahasa yang lain juga ya. Aman ya, siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lea. Thank you Lea. Ada Delia juga di sini. Delia beberapa film terakhir juga kan. Ya, para Brownie silakan. Sorry nih, Ya. sorry Delia, supaya nggak lupa nih, guys. Bobby ini nggak ada karena dia stripping film, jadi dia lagi promo film yang satunya, tau lah yang mana. Lagi di Jawa Tengah, dan dia bilang, udah lah Pak, di sana kan lagi promo, ini kan kita masih ada waktu. Ya jadi saya lepas deh. Jadi bukan Bobby nggak diundang, tapi dia lagi promo film yang satunya lagi. Yes. Nanti ketemu pada saat press screening Iya, dan gala betul. premier sama Mas Bobby. Dia kalau nggak datang press screening, saya potong gaji. Nah, pelunasan soalnya pas gala premier. Siap, terima kasih para Brownie. Selanjutnya ke Delia. Delia sebelumnya juga beberapa film terakhir kamu kan kita lihat genrenya horor semua nih. Nah, yang berbeda dari Delia di sini nanti seperti apa yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Silakan Delia. Terima kasih Mas. Selamat sore semua, terima kasih. Bedanya saya belajar sesuatu yang baru gitu. Karena waktu hari pertama workshop itu, hari pertama buat saya, ternyata hari udah keberapa mungkin buat teman-teman yang lain, ketemu langsung sama promonya dan asistennya gitu, asisten eksorsisnya gitu. Terus karena romonya agak tegas gitu, dia nyuruh saya doa. Dia nggak tahu gitu, suruh berdoa, terus saya kayak ya bilangnya gitu. Ujungnya saya bilang gitu, saya nggak bisa karena saya muslim. Terus si asistennya tuh datang ke saya, dia bilang ada salah satu asisten Romo yang udah tahunan juga muslim. Jadi untuk bantu ini kan buat purpose yang lebih baik gitu, kontribusi ke hal yang baik, nggak perlu
dikotak-kotakin gitu. Jadi ya tapi saya tetap belajar gitu. Akhirnya apa sih kalau misalnya lagi asis kayak gini tuh apa, oke kamu belajar doa Bunda Maria, Bapak kami, Salam Maria, iya Kak Astrid dan yang lain-lain gitu sih. Itu sangat kalau biasanya ayat ya kan di Sinsin ini baru banget dan aku senang banget sih. Yesus terindah. Yes, itu dia Deli ya. Tepuk tangan dong. Deli Terima bisa dong. kasih. Baik. Tapi dia juga Obrolan buat Roni. pertama kali sama Ropron terjadi di eskalator di Grand Indonesia. Gimana itu? Gue inget banget itu di tahun 2018 sebelum pandemi. Jadi waktu itu gue lagi di tiba-tiba ketemu sama dia nih. Gue mau cerita sama lo nih. Apa-apa? Nanti ngobrol ini ada ini. Wah, menarik banget nih tentang pastor. Terus gue feeling gara-gara gue brewokan kali ya jadi pastor. Jadi perjalanan cukup panjang dengan segala naik turunnya, sempat bisa dibilang hampir hopeless nggak jadi gitu ya, karena ada beberapa banyak situasi. Tapi ya balik lagi film itu menurut gue kayak jodoh-jodohan. Mau ditarik kemana hampir nggak jadi apapun kan. Sepertinya memang gue sudah berjodoh di Kuasa Gelap dan bekerja sama dengan Robert Roni, Jerome dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Yes, itu dia. Terima kasih Mas Lukman Sardi. Selanjutnya kita ke Mas Tritiar. Mas Tritiar ini menariknya untuk teman-teman media tahu juga gimana selama sebelumnya kita ketemu pada saat pengumuman untuk proses produksi film ini gitu kan, dan tahu kalau ajakan para Betroni pada saat itu untuk banyak Mas Trit comeback, dan gimana akhirnya menjalani proses produksi yang sangat luar biasa. Lihat dari luar biasanya juga official trailer Mas Trit, silakan. Nggak bisa nih MC ininya nggak bunyi nih. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Senang sekali. Hai Astrid. Terima kasih banyak ya di sore hari yang ceria bahagia ini bisa menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak. Dan tadi seperti yang kata Dias bilang kan di awal, kalau misalnya kemarin ada yang datang pertama kali kita meluncurkan film ini, aku memang super penakut banget kan. Cuman dengan berkat doa yang terus menerus gitu, terus di lokasi syuting juga suasananya sangat seperti tidak lagi main film ya, lebih gantian konser penyanyi gitu ya. Ini beneran bahkan di setiap hari pun kita membuat suasana sedemikian rupa untuk nyaman lah gitu. Tapi di sini ketika aku akhirnya syuting lagi setelah sekian lama dan langsung film horor, ternyata tidak seperti dugaan aku sebelumnya, tidak sehoror itu, tidak seseram itu lokasinya, karena memang ya pasti ada kameramen, ada soundman dan lain-lain ya. Cuman di antara beberapa hari yang sudah dijalani dalam pembuatan proses film itu, ada satu hari yang sampai sekarang tidak akan pernah kulupakan, di mana memang ada adegannya itu di dalam lemari. Aku sampai memohon untuk saudara, boleh nggak boleh temenin please gitu. Gak bisa Trit, masalahnya asrama lu gede-gede, asranya kebetulan gede-gede nggak muat gitu ya. Bisa kali gitu, karena memang harus di dalam lemari, dan lemarinya itu emang sempit, ya namanya juga lemari ya, sempit, gelap. Udah berusaha sampai doa Bapak kami, doa semuanya, kenapa jadi gua kalah ya gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya memang Astrid masuk bisa gitu. Di situ aku ternyata aku masih kalah. Cuman akhirnya setelah aku melewati hari demi hari yang tadinya semua orang ada sesuatu lah melihat ini di situ, kok aku enggak ya? Nah ternyata itu semuanya dalam pikiran yang mungkin selama ini dari masa kecilku orang tuaku harus memanggilku masuk ketika harus mandi sore. Awas ada setan di situ, udah mau jam segini nih setan saatnya keluar. Itu ternyata tersimpan di lelung hati terdalam sampai saat ini. Ternyata itu tadi semua di pikiran kita. Begitupun dengan cerita film Kuasa Gelap ini, aku sangat senang banget, dan setiap orang nanya yang tahu aku tuh penakut. Dan sekali masuk mulai film lagi kok menerimanya film horor gitu. Tapi di sini aku lihat adalah ini film horor berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena horor di sini dengan film ini aku mengetahui mengusir setan. Mungkin tadi kita sudah melihat beberapa perspektif sudut pandang dari masing-masing di sini. Cuma dari pandanganku sendiri adalah ternyata mengusir setan dalam diri kita itu nggak melulu memang membutuhkan romo, kiai, tapi yang paling penting adalah dalam diri kita. Gitu. Jadi percuma juga misalnya nanti kan ada beberapa part, boleh dibocorin dikit kali ya, udah diusir nanti masuk lagi, bahkan lebih banyak yang diusir satu ya masuk
tidak, loh kenapa seperti itu gitu, karena aku gak pernah seumur hidup melihat orang kemasukan setan, gak pernah nonton horor, jadi ilmu itu gak pernah ada di benakku gitu. Jadi terlihat mengikuti film ini, oh ternyata kenapa sih anak aku bisa beberapa kali kemasukan, karena di dalam dirinya itu masih ada kepahitan, kebencian, dendam, bahkan masih ada niat jahat untuk orang. Nah itulah kenapa setan masih ingin terus bersemayam dalam diri kita walaupun sudah dikeluarin. Disitulah aku jadi Astrid yang baru setelah film horor ini, ternyata ada hikmahnya. Aku jadi percaya bahwa pertama segala sesuatu dalam pikiran kita itu semua kita yang kontrol. Yang kedua ya memang harus hati kita terus bersih sih. Iya, berarti next Jangan kalau pernah membuka celah. betul, kalau Pak Robert Toli dan Pandi ngajakin lagi buat project horor, siap terus lagi ya. Enggak. Mohon maaf. Ada film horor tapi adegannya semua dalam lemari. Enggak usah. Nanti si Acit datang lagi tuh. Siap, terima kasih Astrid ya, tepuk tangan dong. Kita bisa lihat di filmnya ya, gimana di lomba hari itu. Kita ke Lea, si Rahel. Lea, ini adalah film layar lebar pertama yang kau bintangi, tepuk tangan juga untuk Lea dong. Boleh diceritakan bagaimana pengalamannya berakting dengan Jero, Mas Lumban, Astrid Tiar Delia, dan yang ada di sini ini sangat luar biasa. Silakan ya. Halo, selamat sore semuanya. Makasih udah datang ke sini. Ini film pertamaku dan aku sangat excited banget. Dan proses untuk film ini cukup panjang. Aku casting itu waktu aku umur 15 tahun. Sekarang aku udah 18 tahun, jadi cukup lama ya prosesnya. Dan aku senang banget sih bisa ketemu sama kakak-kakak di sini. Kakak ya, sekarang gini. Tadi udah diwanti-wanti manggilnya. Oh, udah dipesan nih. Jangan tante ya. Semuanya baik banget, Iya, mau ngajarin aku juga. Terus persiapannya juga cukup banyak untuk film ini karena di sini filmnya kan aku udah lihat sendiri, tadi aku ada yang kesulitan gitu, dan untuk mendalami peran yang aku nggak pernah experience di dalam hidup aku tuh lebih susah. Kalau misalnya perannya kayak actingnya nangis atau ketawa kan kita pasti pernah mengalami di hidup kita, sedangkan ini kesurupan dan aku nggak pernah kesurupan di dalam hidup aku, jadi Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kesurupan ya. Iya. Jangan, ntar gue yang repot. dipanggil lagi ya ngomong. Ya jadi lebih susah sih untuk mendalaminya, ada proses workshop dan reading juga, dan itu aku tiap pulang workshop, pulang ini aku juga tetap baca skripnya karena pressure juga ya untuk aku, karena di sini aku salah satu karakter yang penting gitu, maksudnya lebih penting di film ini, jadi aku ngerasa pressure aja, jadi aku selalu berusaha ngasih yang terbaik gitu sih. Dan tapi Pak Bobby juga ngajarin aku banyak, aku dikasih reference film yang harus aku tonton gitu sih. Jadi tantangan-tantangannya bisa dihadapi ya, dari mulai kesukaan menghafal bahasa-bahasa yang lain juga ya. Aman ya, siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lea, thank you Lea. Ada Delia juga di sini. Delia, beberapa film terakhir juga kan? Ya, para Brownie silakan. Sorry nih, Ya. sorry Delia, supaya nggak lupa nih, guys. Bobby ini nggak ada karena dia stripping film, jadi dia lagi promo film yang satunya, tahu lah yang mana. Lagi di Jawa Tengah, dan dia bilang, udah lah Pak, di sana kan lagi promo, ini kan kita masih ada waktu. Ya. Ya, jadi saya lepas deh. Jadi bukan Bobby nggak diundang, tapi dia lagi promo film yang satunya lagi. Yes. Nanti ketemu pada saat press screening Ya, dan gala premier sama Mas Bobby. Dia kalau nggak datang press screening, saya potong gaji. Nah, pelunasan soalnya pas gala premier. Siap, terima kasih para Brownie. Selanjutnya ke Delia. Delia sebelumnya juga beberapa film terakhir kamu kan kita lihat genrenya horor semua nih. Nah, yang berbeda dari Delia di sini nanti seperti apa yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Silakan Delia. Terima kasih Mas. Selamat sore semua, terima kasih. Bedanya saya belajar sesuatu yang baru gitu. Karena waktu hari pertama workshop itu, hari pertama buat saya, ternyata hari udah keberapa mungkin buat teman-teman yang lain, ketemu langsung sama Romonya dan asistennya gitu, asisten eksorsisnya gitu. Terus karena Romonya agak tegas gitu, dia nyuruh saya doa. Dia nggak tahu gitu, suruh berdoa, terus saya kayak ya bilangnya gitu. Ujungnya saya bilang gitu, saya nggak bisa karena saya muslim. Terus si asistennya tuh datang ke saya, dia bilang,
ada salah satu asisten Romo yang udah tahunan juga Muslim. Jadi untuk bantu ini kan buat purpose yang lebih baik gitu, kontribusi ke hal yang baik, nggak perlu dikotak-kotakin gitu. Jadi ya tapi saya tetap belajar gitu. Akhirnya apa sih kalau misalnya lagi asis kayak gini tuh oke kamu belajar doa Bunda Maria, Bapak kami, Salam Maria, iya Kak Astrid dan yang lain-lain gitu sih. Itu sangat kalau biasanya ayat ya kan di Sinsin ini baru banget dan aku senang banget sih. Yesus terindah. Yes, itu dia Deli ya, tepuk tangan dong. Terima kasih. Baik, tapi dia juga pertama kali yang Ron terjadi di eskalator di Grand Indonesia. Gimana itu? Gue inget banget itu di tahun 2018 sebelum pandemi. Jadi waktu itu gue lagi di GI tiba-tiba ketemu sama dia nih. Gue mau cerita sama lo nih. Apa nanti ngobrol ini ada ini. Wah menarik banget nih tentang pastor. Terus gue feeling gara-gara gue brewokan kali jadi pastor. Jadi perjalanan cukup panjang dengan segala naik turunnya, sempat bisa dibilang hampir hopeless nggak jadi gitu ya, karena ada beberapa banyak situasi. Tapi ya balik lagi film itu menurut gue kayak jodoh-jodohan. Mau ditarik kemana hampir nggak jadi apapun kan. Sepertinya memang gue sudah berjodoh di Kuasa Gelap dan bekerja sama dengan Robert Roni, Jerome dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Yes, itu dia. Terima kasih Mas Lukman Sardi. Selanjutnya kita ke Mas Tritiar. Mas Tritiar ini menariknya untuk teman-teman media tahu juga gimana selama sebelumnya kita ketemu pada saat pengumuman untuk proses produksi film ini gitu kan, dan tahu kalau ajakan para Betroni pada saat itu untuk banyak Mas Trit comeback, dan gimana akhirnya menjalani proses produksi yang sangat luar biasa. Lihat dari luar biasanya juga official trailer Mas Trit, silakan. Oke. Nggak bisa nih MC ininya nggak bunyi nih. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Senang sekali. Hai Astrid. Terima kasih banyak ya di sore hari yang cerah ceria bahagia ini bisa menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak. Dan tadi seperti yang kata Dias bilang kan di awal, kalau misalnya kemarin ada yang datang pertama kali kita meluncurkan film ini, aku memang super penakut banget kan. Cuman dengan berkat doa yang terus menerus gitu, terus di lokasi syuting juga suasananya sangat seperti tidak lagi main film ya, lebih gantian konser penyanyi gitu ya. Ini beneran bahkan di setiap hari pun kita membuat suasana sedemikian rupa untuk nyaman lah gitu. Tapi di sini ketika aku akhirnya syuting lagi setelah sekian lama dan langsung film horor, ternyata tidak seperti dugaan aku sebelumnya, tidak sehoror itu, tidak seseram itu lokasinya, karena memang ya pasti ada kameramen, ada soundman dan lain-lain ya. Cuman di antara beberapa hari yang sudah dijalani dalam pembuatan proses film itu, ada satu hari yang sampai sekarang tidak akan pernah aku lupakan, di mana memang ada adegannya itu di dalam lemari. Aku sampai memohon untuk saudara, boleh nggak aku ditemenin please gitu. Gak bisa Trit, masalahnya asrama lu gede-gede, asranya kebetulan gede-gede nggak muat gitu ya. Bisa kali gitu, karena memang harus di dalam lemari, dan lemarinya itu emang sempit, ya namanya juga lemari ya, sempit, gelap. Udah berusaha sampai doa Bapak kami, doa semuanya, kenapa jadi gua kalah ya gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya memang Astrid masuk bisa gitu. Di situ aku ternyata aku masih kalah. Cuman akhirnya setelah aku melewati hari demi hari yang tadinya semua orang ada sesuatu lah melihat ini di situ, kok aku enggak ya. Nah ternyata itu semuanya dalam pikiran yang mungkin selama ini dari masa kecilku, orang tuaku harus memanggilku masuk ketika harus mandi sore. Awas, ada setan di situ. Udah mau jam segini nih, setan saatnya keluar. Itu ternyata tersimpan di lelung hati terdalam sampai saat ini. Ternyata itu tadi semua di pikiran kita. Begitupun dengan cerita film Kuasa Gelap ini, aku sangat senang banget. Dan setiap orang nanya, yang tahu aku tuh penakut. Dan sekali masuk mulai film lagi, kok menerimanya film horor gitu. Tapi di sini aku lihat adalah ini film horor berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena horor di sini dengan film ini aku mengetahui mengusir setan. Mungkin tadi kita sudah melihat beberapa perspektif sudut pandang dari masing-masing di sini. Cuma dari pandanganku sendiri adalah ternyata mengusir setan dalam diri kita itu nggak melulu
memang membutuhkan Romo, Kiai, tapi yang paling penting adalah dalam diri kita. Yes. Gitu. Jadi percuma juga misalnya, nanti kan ada beberapa part, boleh dibocorin dikit kali ya. Udah diusir, nanti masuk lagi. Bahkan lebih banyak, yang diusir 1 ya masuk 3. Loh, kenapa seperti itu gitu? Karena aku gak pernah seumur hidup melihat orang kemasukan setan, gak pernah nonton horor, jadi ilmu itu gak pernah ada di benakku gitu. Jadi terlihat mengikuti film ini, oh ternyata kenapa sih anak aku bisa beberapa kali kemasukan, karena di dalam dirinya itu masih ada kepahitan, kebencian, dendam, bahkan masih ada niat jahat untuk orang. Nah itulah kenapa setan masih ingin terus bersemayam dalam diri kita walaupun sudah dikeluarin. Disitulah aku jadi Astrid yang baru setelah film horor ini, ternyata ada hikmahnya. Aku jadi percaya bahwa pertama segala sesuatu dalam pikiran kita itu semua kita yang kontrol. Yang kedua ya memang harus hati kita terus bersih sih. Yes, berarti Jangan kalau pernah membuka celah. betul, kalau Pak Robert Toli dan Pandi ngajakin lagi buat project horor, siap terus lagi ya. Enggak. Mohon maaf. Ada film horor tapi adegannya semua dari lemari. Enggak usah. Nanti si Acit datang lagi dong. Siap, terima kasih Astrid ya, tepuk tangan dong. Jadi kita bisa lihat di filmnya gimana di lomba hari itu. Kita ke Lea, si Rahel. Lea, ini adalah film layar lebar pertama yang kamu bintangi, tepuk tangan juga untuk Lea dong. Boleh diceritakan bagaimana pengalamannya berakting dengan Jair, Mas Lumban, Astrid Tiar, Delia, dan yang ada di sini ini sangat luar biasa. Silakan Lea. Halo, selamat sore semuanya. Makasih udah datang ke sini. Ini film pertamaku dan aku sangat excited banget. Dan proses untuk film ini cukup panjang. Aku casting itu waktu aku umur 15 tahun. Sekarang aku udah 18 tahun, jadi cukup lama ya prosesnya. Dan aku senang banget sih bisa ketemu sama kakak-kakak di sini. Kakak ya, sekarang gini. Tadi udah diwanti-wanti manggilnya. Udah dipesan nih. Jangan tante ya. Semuanya baik banget, Iya, mau ngajarin aku juga. Terus persiapannya juga cukup banyak untuk film ini karena di sini filmnya kan aku udah lihat sendiri, tadi aku ada yang kesulitan gitu, dan untuk mendalami peran yang aku nggak pernah experience di dalam hidup aku tuh lebih susah. Kalau misalnya perannya kayak actingnya nangis atau ketawa kan kita pasti pernah mengalami di hidup kita, sedangkan ini kesurupan dan aku nggak pernah kesurupan di dalam hidup aku, jadi Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kesurupan ya. Iya. Jangan, ntar gue yang repot. dipanggil lagi ya ngomong. Ya jadi lebih susah sih untuk mendalaminya, ada proses workshop dan reading juga, dan itu aku tiap pulang workshop, pulang ini aku juga tetap baca skripnya karena pressure juga ya untuk aku, karena di sini aku salah satu karakter yang penting gitu, maksudnya lebih penting di film ini, jadi aku ngerasa pressure aja, jadi aku selalu berusaha ngasih yang terbaik gitu sih. Dan tapi Pak Bobby juga ngajarin aku banyak, aku dikasih reference film yang harus aku tonton gitu sih. Jadi tantangan-tantangannya bisa dihadapi ya, dari mulai kesukaan menghafal bahasa-bahasa yang lain juga ya. Aman ya, siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lea, thank you Lea. Ada Delia juga di sini. Delia, beberapa film terakhir juga kan? Ya, para Broni silakan. Sorry nih, Ya. sorry Delia, supaya nggak lupa nih, guys. Bobby ini nggak ada karena dia stripping film, jadi dia lagi promo film yang satunya, tau lah yang mana. Lagi di Jawa Tengah, dan dia bilang, udah lah Pak, di sana kan lagi promo, ini kan kita masih ada waktu. Ya. Ya, jadi saya lepas deh. Jadi bukan Bobby nggak diundang, tapi dia lagi promo film yang satunya lagi. Yes. Nanti ketemu pada saat press screening Iya, dan gala betul. premier sama Mas Bobi. Dia kalau nggak datang press screening, saya potong gaji. Nah, pelunasan soalnya pas gala premier ya, Mas. Siap, terima kasih para Broni. Selanjutnya ke Delia. Delia sebelumnya juga beberapa film terakhir kamu kan kita lihat genrenya horor semua nih. Nah, yang berbeda dari Delia di sini nanti seperti apa yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Silakan Delia. Terima kasih Mas. Selamat sore semua, terima kasih. Bedanya saya belajar sesuatu yang baru gitu. Karena waktu hari pertama workshop itu, hari pertama buat saya, ternyata hari udah keberapa mungkin buat teman-teman yang lain, ketemu langsung sama Romonya dan asistennya gitu, asisten eksorsisnya gitu. Terus karena Romonya agak tegas gitu, dia nyuruh saya doa.
dia nggak tahu gitu. Suruh berdoa terus saya kayak ya bilangnya gitu. Ujungnya saya bilang gitu, saya nggak bisa karena saya muslim. Terus si asistennya tuh datang ke saya, dia bilang ada salah satu asisten Romo yang udah tahunan juga muslim. Jadi untuk bantu ini kan buat purpose yang lebih baik gitu, kontribusi ke hal yang baik, nggak perlu dikotak-kotakin gitu. Jadi ya tapi saya tetap belajar gitu. Akhirnya apa sih kalau misalnya lagi asis kayak gini tuh apa? Oke, kamu belajar doa Bunda Maria, Bapak kami, Salam Maria, iya Kak Astrid dan yang lain-lain gitu sih. Itu sangat kalau biasanya ayat ya kan di Sinzin ini baru banget dan aku senang banget sih. Yesus terindah. Yes, itu dia Delia. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Baik, tapi dia juga pertama kali sama Ropron terjadi di eskalator di Grand Indonesia. gimana itu? Gue inget banget, itu di tahun 2018 sebelum pandemi. Jadi waktu itu gue lagi di GI, tiba-tiba ketemu sama dia nih. Gue mau cerita sama lo nih. Apa-apa, nanti ngobrol, ini ada, ini. Wah, menarik banget nih tentang pastor. Terus gue feeling, gara-gara gue brewokan kali jadi pastor. Jadi perjalanan cukup panjang dengan segala naik turunnya, sempat bisa dibilang hampir hopeless nggak jadi gitu ya, karena ada beberapa banyak situasi. Tapi ya balik lagi, film itu menurut gue kayak jodoh-jodohan. Mau ditarik kemana hampir nggak jadi apapun kan. Sepertinya memang gue sudah berjodoh di Kuasa Gelap dan bekerja sama dengan Robert Roni, Jerome dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Yes, itu dia. Terima kasih Mas Lukman Sardi. Selanjutnya kita ke Mas Tritiar. Mas Tritiar ini menariknya untuk teman-teman media tahu juga gimana selama sebelumnya kita ketemu pada saat pengumuman untuk proses produksi film ini gitu kan, dan tahu kalau ajakan para Betroni pada saat itu untuk banyak Mas Trit comeback, dan gimana akhirnya menjalani proses produksi yang sangat luar biasa. Lihat dari luar biasanya juga official trailer Mas Trit, silakan. Nggak bisa nih MC ininya nggak bunyi nih. Halo, selamat sore semuanya teman-teman. Senang sekali bisa Hai hadir. Astrid. Terima kasih banyak ya di sore hari yang cerah ceria bahagia ini bisa menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak. Dan tadi seperti yang kata Dias bilang kan di awal, kalau misalnya kemarin ada yang datang pertama kali kita meluncurkan film ini, aku memang super penakut banget kan. Cuman dengan berkat doa yang terus-menerus gitu, terus di lokasi syuting juga suasananya sangat seperti tidak lagi main film ya, lebih gantian konser penyanyi gitu ya. Ini beneran bahkan di setiap hari pun kita membuat suasana sedemikian rupa untuk nyaman lah gitu. Tapi di sini ketika aku akhirnya syuting lagi setelah sekian lama dan langsung film horor, ternyata tidak seperti dugaan aku sebelumnya, tidak sehoror itu, tidak seseram itu lokasinya, karena memang ya pasti ada kameramen, ada soundman dan lain-lain ya. Cuman di antara beberapa hari yang sudah dijalani dalam pembuatan proses film itu, ada satu hari yang sampai sekarang tidak akan pernah kulupakan, di mana memang ada adegannya itu di dalam lemari. Aku sampai memohon saudara, boleh nggak aku ditemenin please gitu. Gak bisa Trit, masalahnya asrama lu gede-gede, asranya kebetulan gede-gede nggak muat gitu ya. Bisa kali gitu, karena memang harus di dalam lemari, dan lemarinya itu emang sempit, ya namanya juga lemari ya, sempit, gelap. Udah berusaha sampai doa Bapak kami, doa semuanya, kenapa jadi gua kalah ya gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya memang Astrid masuk bisa gitu. Di situ aku ternyata aku masih kalah. Cuman akhirnya setelah aku melewati hari demi hari yang tadinya semua orang ada sesuatu lah melihat ini di situ, kok aku enggak ya? Nah ternyata itu semuanya dalam pikiran yang mungkin selama ini dari masa kecilku orang tuaku harus memanggilku masuk ketika harus mandi sore. Awas ada setan di situ. Udah mau jam segini nih setan saatnya keluar. Itu ternyata tersimpan di lulung hati terdalam sampai saat ini. Ternyata itu tadi semua di pikiran kita. Begitupun dengan cerita film Kuasa Gelap ini, aku sangat senang banget dan setiap orang nanya yang tahu aku tuh penakut. Dan sekali masuk mulai film lagi kok menerimanya film horor gitu. Tapi di sini aku lihat adalah ini film horor berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa?
karena horor di sini, dengan film ini aku mengetahui mengusir setan. Mungkin tadi kita sudah melihat beberapa perspektif sudut pandang dari masing-masing di sini, cuma dari pandanganku sendiri adalah ternyata mengusir setan dalam diri kita itu nggak melulu memang membutuhkan romo, kiai, tapi yang paling penting adalah dalam diri kita. Gitu. Jadi percuma juga, misalnya nanti kan ada beberapa part, boleh dibocorin dikit kali ya, udah diusir nanti masuk lagi, bahkan lebih banyak yang diusir satu ya masuk tiga. Loh, kenapa seperti itu gitu? Karena aku gak pernah seumur hidup melihat orang kemasukan setan, gak pernah nonton horor, jadi ilmu itu gak pernah ada di benakku gitu. Jadi terlihat mengikuti film ini, oh ternyata kenapa sih anak aku bisa beberapa kali kemasukan, karena di dalam dirinya itu masih ada kepahitan, kebencian, dendam, bahkan masih ada niat jahat untuk orang. Nah itulah kenapa setan masih ingin terus bersemayam dalam diri kita walaupun sudah dikeluarin. Disitulah aku jadi Astrid yang baru setelah film horor ini, ternyata ada hikmahnya. Aku jadi percaya bahwa pertama segala sesuatu dalam pikiran kita itu semua kita yang kontrol. Yang kedua ya memang harus hati kita terus bersih sih. Iya, berarti next Jangan kalau pernah membuka celah. betul, kalau Pak Robert Toli dan Pandi ngajakin lagi buat project horor, siap terus lagi ya. Enggak. Mohon maaf. Ada film horor tapi adegannya semua dalam lemari. Nah, Enggak usah. Nanti si Acit datang lagi dong. siap, terima kasih Astrid ya, tepuk tangan dong. Jadi kita bisa lihat di filmnya ya, gimana di dalam hari itu. Kita ke Lea, si Rahel. Lea, ini adalah film layar lebar pertama yang kau bintangi, tepuk tangan juga untuk Lea dong. Boleh diceritakan bagaimana pengalamannya berakting dengan Jair, Mas Lumban, Astrid dan Delia dan yang ada di sini ini sangat luar biasa. Silakan Lea. Halo, selamat sore semuanya. Makasih udah datang ke sini. Ini film pertamaku dan aku sangat excited banget. Dan proses untuk film ini cukup panjang. Aku casting itu waktu aku umur 15 tahun. Sekarang aku udah 18 tahun, jadi cukup lama ya prosesnya. Dan aku senang banget sih bisa ketemu sama kakak-kakak di sini. Kakak ya, karena Tadi udah diwanti-wanti manggilnya kakak. oh, udah dipesenin. Jangan tante ya. Semuanya baik banget, Iya. mau ngajarin aku juga. Terus persiapannya juga cukup banyak untuk film ini karena di sini filmnya kan aku udah lihat sendiri, tadi aku ada yang kesurupan gitu, dan untuk mendalami peran yang aku nggak pernah experience di dalam hidup aku tuh lebih susah. Kalau misalnya perannya kayak acting nangis atau ketawa kan kita pasti pernah mengalami di hidup kita, sedangkan ini kesurupan dan aku nggak pernah kesurupan di dalam hidup aku, jadi Jangan sampai gitu ya, jangan sampai kesurupan ya. Iya. Jangan, ntar gue yang repot. dipanggil lagi ya ngomong. Ya jadi lebih susah sih untuk mendalaminya, ada proses workshop dan reading juga, dan itu aku tiap pulang workshop, pulang ini aku juga tetap baca skripnya karena pressure juga ya untuk aku, karena di sini aku salah satu karakter yang penting gitu, maksudnya lebih penting di film ini, jadi aku ngerasa pressure aja, jadi aku selalu berusaha ngasih yang terbaik gitu sih. Dan tapi Pak Bobby juga ngajarin aku banyak, aku dikasih reference film yang harus aku tonton gitu sih. Jadi tantangan-tantangannya bisa dihadapi ya, dari mulai kesukaan menghafal bahasa-bahasa yang lain juga ya. Aman ya, siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Lea. Thank you Lea. Ada Delia juga di sini. Delia beberapa film terakhir juga kan. Ya, para Broni silakan. Sorry nih, Ya. sorry Delia, supaya nggak lupa nih, guys. Bobby ini nggak ada karena dia stripping film, jadi dia lagi promo film yang satunya, tau lah yang mana. Lagi di Jawa Tengah, dan dia bilang, udah lah Pak, di sana kan lagi promo, ini kan kita masih ada waktu. Ya. Ya, jadi saya lupa sih. Jadi bukan Bobby nggak diundang, tapi dia lagi promo film yang satunya lagi. Yes. Nanti ketemu pada saat press screening Iya, dan gala betul. premier sama Mas Bobi. Dia kalau nggak datang press screening, saya potong gaji. Nah, pelunasan soalnya pas gala premier. Kan? Siap, terima kasih para Broni. Selanjutnya ke Delia. Delia sebelumnya juga beberapa film terakhir kamu kan kita lihat genrenya horor semua nih. Nah, yang berbeda dari Delia di sini nanti seperti apa yang boleh diceritakan ke teman-teman media? Silakan Delia. Terima kasih Mas. Selamat sore semua, terima kasih. Bedanya saya belajar sesuatu yang baru gitu. Karena waktu hari pertama workshop itu, hari pertama
buat saya, ternyata hari udah keberapa mungkin buat teman-teman yang lain ketemu langsung sama romonya dan asistennya gitu, asisten eksorsisnya gitu. Terus karena romonya agak tegas gitu, dia nyuruh saya doa. Dia nggak tahu gitu, suruh berdoa, terus saya kayak gitu ya bilangnya gitu. Ujungnya saya bilang gitu, saya nggak bisa karena saya muslim. Terus si asistennya tuh datang ke saya, dia bilang ada salah satu asisten romo yang udah tahunan juga muslim. Jadi untuk bantu ini kan buat purpose yang lebih baik gitu, kontribusi ke hal yang baik, nggak perlu dikotak-kotakin gitu. Jadi ya tapi saya tetap belajar gitu. Akhirnya apa sih kalau misalnya lagi asis kayak gini tuh apa, oke kamu belajar doa Bunda Maria, Bapa Kami, Salam Maria, iya Kak Astrid dan yang lain-lain gitu sih. Itu sangat kalau biasanya ayat ya kan ya, di Sinsin ini baru banget dan aku senang banget sih. Yesus terindah. Yes, itu dia Delia, tepuk tangan dong. Terima kasih. Baik, tapi